Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang hakikat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita karena kelemahan dan kependekan wawasan dan pandangan hidup kita, seringkali kita ini berontak, protes terhadap situasi yang sekarang kita alami, situasi yang sekarang kita hadapi. Tidak hanya pada zaman kita hari ini yang banyak dipertontonkan kepada kita, yang seringkali itu semua menjadi problem buat kita. Hari ini kita sering menyaksikan banyak individu-individu, baik dia artis, tokoh agama maupun cendekiawan yang memamerkan berbagai macam harta kekayaannya. Dia ingin dinilai oleh orang lain menjadi orang yang terkaya, menjadi orang yang tersukses, dan menjadi orang yang termasyhur di dunia ini. Teman-teman yang saya cintai, bagi orang yang telah memiliki kedewasaan spiritual, mungkin hal itu menjadi biasa saja. Tapi bagi anak-anak kita, bahkan bagi orang-orang yang sudah cukup umur sekalipun, tapi yang bersangkutan belum memiliki kesadaran secara psikologis dan spiritual, itu banyak mendatangkan masalah, banyak mendatangkan rasa penderitaan dengan berbagai macam pameran, dengan berbagai macam tontonan yang tadi saya sampaikan. Teman-teman yang saya cintai, sesungguhnya kalau secara spiritual kita memiliki kesadaran bahwa semua yang sekarang kita alami, yang sekarang kita hadapi adalah memang pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang diberikan oleh Allah berkenaan dengan posisi kita, berkenaan dengan kedudukan, dan mungkin juga keberadaan kita di sekitar lingkungan kita. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan apapun kepada siapapun, bahkan kepada makhluk lain selain manusia, dasarnya adalah ridho, kasih sayang, dan cintanya. Jadi dalam rangka itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat pemberian Allah. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, maka jika kita berada dalam kemiskinan, itulah sebetulnya kasih sayang Allah. Kalau kita tidak berada dalam kondisi miskin, mungkin kita menjadi orang yang tidak baik. Demikian juga ada seseorang yang diberi kondisi menjadi orang yang kaya. Itulah sebetulnya juga sama pemberian Allah. Karena orang tersebut dia akan baik, dia akan tetap tersambung kepada Allah kalau dirinya dalam keadaan kaya raya. Teman-teman yang saya cintai, pada zaman Rasulullah dulu ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Orangnya fakir, miskin, dan dia menjadi pelayan Rasulullah. Sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah menginginkan sesuatu, dia yang melayani. Tapi dia sering berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bermohonlah engkau kepada Allah agar aku memiliki kekayaan. Karena sudah cukup lama aku berada dalam kefakiran dan kemiskinan." Rasul menjawab, "Wahai Sa'labah, kefakiranmu itu lebih baik bagimu." Diam sesaat, beberapa hari kemudian Sa'labah memohon lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bermohonlah kepada Allah untukku agar aku dianugerahi rezeki dan kekayaan yang cukup." Rasul lagi-lagi menjawab, "Wahai Sa'labah, kefakiranmu, kemiskinanmu adalah lebih baik bagimu." Karena Sa'labah terus-menerus memohon kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah bermunajat kepada Allah agar Sa'labah dianugerahi kekayaan dan harta. Singkat cerita, Sa'labah kemudian memperoleh rizki dan harta dunia yang cukup. Mulailah Sa'labah tidak lagi berjamaah dengan Rasulullah. Lama-lama karena hartanya makin banyak lagi, Sa'labah mulai mengulur-ngulurkan waktu sholatnya.
Lama-lama lagi Sa'labah mulai hampir lupa dia harus melakukan salat. Lupa bahkan dia mengeluarkan zakat, apalagi sedekah dan sebagainya. Karena kemudian harta kekayaannya bertambah, berlimpah, dia mulai sibuk, pikiran, perasaan, dan perbuatannya mengurusi, terkuras oleh harta kekayaan yang begitu banyak. Maka Sa'labah akhirnya menjadi seorang munafik karena dia tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman yang saya cintai, maka Sa'labah meninggal dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak muslim. Maka Allah dan Rasul-Nya tidak bisa mengampuninya. Dan itulah kira-kira ucapan Rasulullah, wahai Sa'labah, kefakiranmu lebih baik bagimu. Jadi pertama-tama kita harus husnuzon kepada Allah. Karena semua pemberian Allah, semua takdir yang sekarang kita jalani adalah karena kasih sayang Allah, adalah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semua untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kehidupan setiap orang. Yang kedua, karena kita tahu semua pemberian tadi itu karena cinta dan kasih sayang Allah, maka kita harus menerimanya juga dengan penuh keridhoan, dengan penuh kerelaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya pada saat kita ridho menerima berbagai macam kenyataan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita justru menolak, tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan dalam hidup kita, disitulah awal mula lahirnya penderitaan. Kita syukuri semua, baik sesuatu yang datang pada kehidupan kita yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan. Yang penting kita memang sudah berusaha untuk berikhtiar melakukan sesuatu yang kita harapkan. Karena itu bersyukur dari seluruh kenyataan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena rasa syukur itulah yang membuat berbagai macam kenikmatan, kalau kita syukuri, oleh Allah kemudian akan dilipat gandakan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur atas berbagai macam pemberian dan nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian mengingkari, tidak bersyukur atas berbagai nikmat yang telah aku berikan, maka ingatlah azabku sangat pedih. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.